Artinya juga bahwa Mas Hasyim Asy'ari ini juga kuat ya? Oh tentu, kalau tidak kuat kan tidak akan selamat berkali-kali. Nah itu karena tidak bisa memenuhi janjinya. Kalau bisa memenuhi janjinya kan dia nggak akan ngomong. Mau memenuhi janji atau tidak dipenuhi, konsekuensi pejabat publik adalah menuntut komitmen moral yang lebih. Bagaimana supaya ketua KPU itu ya bisa benar-benar terpilih punya komitmen ya dalam menjaga integritasnya? Pemerintah dan DPR tidak usah cawe-cawe seleksi KPU. Seberapa optimistis Mbak Titi melihat penyelenggaraan pilkada ke depan? Akan banyak masalah. Perbaikan ke depannya apa untuk pemilu tahun 2029? Ya bagi saya sih bertobat ya dan kembali kepada hitah penyelenggara pemilu. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita bahas info jalanan dan info langitan, Mas. iya, Kita kita agak vakum agak lama nih Gus. ya biasalah. Biasanya kita sibuk ya kan. Ya. Selain itu juga narasumber kenapa ya agak takut-takut juga kalau kita undang Gus ya. Nah, itu ya. Hampir semua pada kita Hampir undang semua. nggak berani ya. Iya, jangan-jangan mereka memang mau mengerem ucapan, mengerem respons supaya aman kali Gus. Karena dua hal, Mas. Ah. Yang pertama, karena ini pilkada, Mas. Pilkadanya terjadi sebelum pelantikan presiden. Ah. Pelantikan itu artinya pemilihan kabinet, Mas. Nah, nanti takutnya salah-salah ucap berdampak Enggak maksudnya pendaftarannya pilkada ya maksudnya. Kalau pilkada kan Iya. November ya. Iya, pendaftarannya. Pendaftarannya Pendaftarannya kan akhir Agustus. Iya, iya. Nah, jadi nanti takutnya salah-salah ucap berimplikasi kepada urusan kursi kabinet mungkin. Nah, Jadi, itu. nah, itu. Ya betul. Saya kira memang demikian Gus. Karena sekarang pilkada ini juga semakin ruwet nih saya pikir ya. Termasuk Jakarta Gus. Yang awalnya PKB dukung misalnya udah jelas Anies, ya kan PKS Anies. Tapi sekarang juga mereka belum betul-betul mengetuk palu Tapi gitu. info A1-nya, Mas, kelihatannya PKS tetap Anies, Mas. Ya, saya dengar begitu. Walaupun ada juga yang nggak kepingin Anies maju. Jadi Ya. tapi ya Tapi persoalannya kalau itu Gus, itu di wakil gubernurnya. Karena bisa jadi kalau misalnya PKS itu ngotot wakil gubernurnya dari PKS, PKB mungkin juga tidak akan terlalu Iya. mendukung gitu loh. Iya, iya. Jadi relatif lebih sulit Dan juga. gini, Mas Anies ini dipersepsikan agak kanan sekarang. Nah, jadi timnya Mas Anies beranggapan wakilnya itu harusnya yang lebih liberal lah, ke kiri sedikit atau ke tengah. Iya, Tapi kalau sama PKS kan jadi kanan dua-duanya. Nah, itu yang Ya masih sebetulnya menarik, dulu PDIP udah dukung Mas Anies kan. Cuma Ya. kan memang wakil gubernurnya juga harus dari PDIP. Ini saya kira yang ketemu. Jangan-jangan Ya. Gus, akhirnya ini memang tidak ketemu beneran Gus. Kenapa PKS insist jadi wakilnya Anies? Karena periode lalu itu janjinya Mas Anies itu ngasih wakilnya ke PKS. Oh begitu. Tapi kan ternyata larinya ke Gerindra. Ya. Dan memang PKS pemenang pemilu di Jakarta. Oh iya. Gitu loh. Jadi harusnya sangat masuk akal ya sebenarnya. Daerah Tapi lain memang begitulah. Ya. Daerah lain gimana? Daerah lain yang menarik Jawa Tengah Gus, saya pikir ya. Iya. Munculnya Kaisang ya sebagai follow up dari putusan MA kan sebetulnya ini kan. Ini kan jadi menarik Gus. Iya. Maka Kaisang ini di mana-mana, di Jakarta disebut, di Jawa Tengah disebut. Bahkan kemarin dalam beberapa survei ya, Kaisang tiba-tiba nomor 1 surveinya. Aneh bin ajaib sebetulnya sih. Iya. Tapi masuk di akal kalau di Jawa Tengah. Mas Kaisang itu lebih mudah menang di Jawa Tengah daripada DKI. Ya, karena mungkin Blockingnya lebih tinggi DKI. ya. Nah, yang menarik adalah ada Pak Lutfi juga di situ. Dan saya nggak yakin Mas Kaisang mau jadi wakil gubernur. Kalau yang sama dengar kalau memang Kaisang maju di sana, Lutfinya yang jadi wakil, Gus. Nah. Karena Lutfi ini walaupun foto-fotonya, gambarnya sudah tersebar sampai ke pelosok-pelosok, belum menaikkan elektabilitas dia. Iya. Gitu. Masuk di akal. Jadi mungkin Jawa Tengah ini juga masih belum clear, Gus ya. Ya. Di situ ada dulu pernah kita hadirkan Mas Diko, terus kemudian katanya juga ada Mas Hendy kan, Ya. dari PDIP yang maju. Ya. Itu sampai sekarang masih Pacul belum. Bang Pacul juga gitu. Jawa Barat juga menarik. Jawa Barat menarik juga, Gus. Ya. Ya, ini gimana RK, Gus? Ada nggak dari Golkar itu sudah ada kejelasan belum mau di Jakarta atau mau di Jawa Barat sebetulnya? Menurut saya Golkar bisa jadi 75-80%
RK di Jawa Barat. Oh, Menurut saya ya. Saya dengar info langitannya. tapi Gerindra belum mau ya saya dengarnya. Gerindra ya pasti kepingin Kang Deddy kan di situ. Nah, tapi juga memasangkan RK dan Deddy tidak mudah juga. Oh, dan itu sepertinya tidak mungkin, Gus. Iya, iya. Tidak mungkin itu. Ya, jadi ya Mas Kang RK disuruh ke Jakarta pun juga masih agak sulit buat. Iya, iya. Kalau di Jawa Barat ini kan memang fokusnya sama RK sama Deddy, Gus ya. Walaupun muncul sebetulnya nama Ilham Habibie, tapi saya kira sih kecil ya gitu. Ya. Banten, Banten. Ini Banten ini menarik ini. Ini kita nih Bu Airin ini susah bener dapat schedule-nya. Katanya turun ke daerah-daerah ya. 1.200 desa, Mas. Rajin sekali ya beliau. Rajin. Ya pasti, makanya elektabilitasnya tinggi. Itu katanya sampai malam-malam tuh turun tuh ya. Oh iya. Dia elektabilitasnya sekarang berapa, Gus? Airin ini. Survei terakhir kemarin yang saya baca di atas 40. Di atas 40 ya. Cuma persoalannya sekarang, Gus, di Banten sepertinya Gerindra nggak klop nih dengan Golkar nih, Gus. Yang saya dengar sebenarnya bukan nggak klop. Golkar ini kan belum memutuskan dengan siapa Airin bakal maju. Baru akan diputuskan mungkin pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini, ya sebelum pendaftaran Agustus. Cuman mungkin Gerindranya udah nggak sabar. Jadi, tapi kira-kira nanti, Gus, ya menurut informasi yang dapat Gus Ipang, begitu mendekati pendaftaran, kira-kira Gerindra dengan Golkar tetap akan bersatu mendukung Airin atau tidak? politik itu sangat dinamis, sangat cair, walaupun sekarang dua-duanya akan berbeda perahu. Tapi saya nggak tahu di ujungnya seperti apa. Jadi ya sangat cair, apalagi di situ kan dapilnya Bang Dasko. Oh, Dasko ya. Dasko ini kuat sekali katanya, Gus. Ya ketua harian, gimana nggak kuat? Ketua harian dari partainya presiden terpilih. Yang saya dengar Pak Dasko ini memang menjadi penentu untuk pilkada-pilkada ya, katanya begitu. Iya, karena kan ketua harian. Ketua harian. Beliau sama sekjen ya, kan memiliki peran yang sangat strategis untuk hal tersebut. Jadi Banten ini juga masih cair, Gus ya? Masih pasti banyak manuver-manuver lah saya kira. Masih, walaupun kemungkinan menurut saya 60-70% sudah fix. Maksudnya? Akan fix. berhadapan. Oh, akan berhadapan. Wah, seru kemungkinan itu, ya, berhadapan. tapi ya masih ada 30% kan dari situ. Iya. Dan itu antara Kim yang dulu kita pernah bicarakan ada koalisi 4+1 nih. Ya. Pecah di situ ya. Ya. Dan itu juga mengancam Jawa Barat kali, Gus. Mengancam Jawa Barat juga. Karena memang nggak gampang, kan masing-masing punya calon. Betul. Nah, selain di Banten, Gus, Sumut. Ini saya kira juga ini loh, ini menarik ini Sumut nih. Ya. Ya walaupun sudah jelas banyak yang sudah mendukung Bobi ya, menantu Presiden Jokowi. Sumut ini tingkat keislamannya Partai Golkar tinggi, Mas. Karena sami'na wa ata'na. Karena harus mengalah. Itu mengalah itu Ijek, ya. Mas Ijek itu sampai mengalah ya, luar biasa. Luar biasa. Bang Ijek itu dahsyat. Jadi diserahkan ke Mas Bobi, terus ya mungkin Bang Ijek akan tetap di DPR ya. Tapi kalau wakil Bobi pasti ini jadi Golkar pasti. Oh, pasti Golkar ya. Pasti Golkar. Ya. Mungkin Gigi itu. Gigi ini sama Raffi ini jadi sering ya, Mas ya? Nggak tahu itu memang hanya sekedar gimmick atau serius gimmick lah saya kira ya. Tapi jadi overrated, sayang. Iya. Betul. Nah, Gus, ini kan pilkada masih akan masih dinamis ya. Nah, sementara nih Gus, ini kan akan tahapan pilkada nanti setelah pendaftaran, kemudian ada kampanye, ada penghitungan, ada macam-macam ya. Ini kita lihat KPU-nya Gus sebagai penyelenggara pemilu Gus. Ini menarik juga nih loh, di tengah-tengah menjelang pilkada, Ketua KPU Hasyim Asyari ini diberhentikan. Hasyim Asyari pernah kita hadirkan Gus di Pos 1. Pernah. Aduh ini ya, Mas Hasyim ini bikin malu mbah saya aja. Namanya sama Gus ya. KPU ini komisi paling unik. Jadi KPU ya, komisi paling unik. Komisi paling unik. Jadi permasalahannya bukan permasalahan kotak suara nih, permasalahan yang lain. Nah, kasusnya Hasyim Asyari yang diputus oleh DKPP melanggar etika. Ya, ini kan menjadi menarik Gus karena ini memengaruhi kredibilitas dari penyelenggara pemilu. Pasti. Gitu loh. Makanya ini menjadi sorotan KPU. Ya. Nah, yang aneh Gus, kemarin begitu Hasyim Asyari itu merespons vonisnya DKPP, ya, itu didampingi loh sama anggota KPU yang lain. Itu dia. Nah, ini kan itu dia. Menurut saya juga
agak kurang aneh elok ya. Iya, kurang elok ya. Ini Iya. kan kemudian dikritisi oleh Iya. para pengamat Iya. dan Iya. lain-lain, Gus. Nah, kayaknya penting kita hadirkan aja yang paling kencang yang selama ini selalu ngegas terus, Mas. Tegas terkait terus, masalah ini. ya demi pemilu yang baik, Ya. gitu-gitu ya Gus ya. Ya. Dan saya kira pikir Gus, tantangan KPU itu tidak hanya sekedar pilkada loh. Ini karena Ya. ini selain cara ini kan masih ada PSU Yes. dan lain-lain kan. Jadi cukup Ya. Nah, ini kita hadirkan Perludem nih. ya, Dewan Pembina Perludem. Perkumpulan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Nah, ada Mbak Titi Anggraini. Anggraini. Nah, kita hadirkan langsung, beliau sudah datang. Mbak Titi. Oke. Mbak, silakan Mbak. Halo Mas. Halo, apa kabar Mbak? Baik, Terima kasih, Mbak Titi. alhamdulillah. Wah, terima kasih sudah hadir di Info A1. A1 hanya Arifin, satunya Wahid. Nah, jadi kita bahas apa nih? KPU kayaknya Mas ya? Ya pemilu dan KPU. Yes, yes. Mbak Titi ini selain Perludem, di Perludem dan juga pendiri ya. Ya, Di betul. Perludem Pendiri. juga dosen juga ya, nggak salah ya. Betul. Ngajar di UI, ngajar di mana? Enggak, STH? saat ini hanya mengajar di Fakultas Hukum UI. Oh, Kembali oke, ke oke, alma oke. mater. Oh, alma mater Betul. ya. Perludem ini singkatan perlukah demokrasi itu ya? Bisa dikatakan begitu. Ah, gitu Bukan ya. hanya demokrasi, perlu pemilu dan demokrasi. Oh, oke. Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Demokrasi. Betul. Tapi Perludem ini paling kencang Mas sebenarnya Mas. Hah? Yang akhir-akhir ini masalah KPU ini lagi paling kencang. Itu Apa baru dia. sekarang atau makanya udah lama ya? Kencangnya ini, ngegasnya. Ngegas. Ada banyak yang lain juga sih Ah. ngegas. Cuman mungkin karena kita disayang media, begitu ya kesannya paling ngegas. Tapi sebenarnya kita bukan ngegas, ini bentuk sayang terhadap KPU dan kita kan menyoroti kinerja penyelenggara bukan hanya saat ini saja. Dari awal mereka seleksi pun kan sudah mendapatkan sorotan. Misalnya ada beberapa kontroversi saat seleksi mereka menjadi penyelenggara pemilu. Lalu di awal terpilih, mungkin ingat ya Kumparan juga menyoroti soal dugaan manipulasi verifikasi partai politik yang juga bergulir sampai ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan yang paling salah satu mencolok perhatian masalah keterwakilan perempuan yang KPU melanggar undang-undang dan sampai akhirnya ada putusan Mahkamah Agung, putusan DKPP, putusan Bawaslu, terakhir putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang. Udah berapa lama Perludem nih? Perludem berdiri di tahun 2005. Oh, oke. Jadi sekarang Sudah 19 4 kali. tahun ya, 19 tahun, udah melewati 4 kali pemilu ya. 4 kali pemilu. Nah, tapi sebetulnya Mbak Titi kalau mencermati pemilu ini sejak kapan sebetulnya? Saya terlibat aktif itu karena memang buah dari reformasi. Saya menjadi anggota panitia pengawas pemilu tingkat pusat di pemilu tahun 99. Pada waktu itu bersama dengan aktivis senior ada Mulyana Kusuma, Profesor Ramlan Surbakti dan kawan-kawan. Itu titik balik saya berkenalan dengan pemilu dan setelahnya konsisten meneliti, mengkaji dan bergelut di isu pemilu sampai hari ini. Dan selama itu sampai sekarang penyelenggaraan pemilu semakin baik kah atau semakin buruk kah? Iya, pemilu itu seperti siklus. Jadi kalau Polybios bilang demokrasi itu juga bisa tergelincir ya, kembali kepada otoritarian, pemilu pun dia bisa jadi sebuah siklus. Kita, kalau dulu saya sempat bilang kita ini ada dalam siklus naik turun pemilu. Jadi selalu tuh selesai pemilu, biasanya ada evaluasi. Nah evaluasi itu melibatkan pembentuk undang-undang yang bagian dari kontestan. Jadi kalau penyelenggara pemilunya terlalu independen, kadang-kadang mereka akan kemudian mengevaluasi dan membuat kebijakan yang berusaha untuk mengurangi sedikit independensi itu. Nah, itu yang kemudian terjadi misalnya setelah pemilu 2014. Dulu kan luar biasa ya, Husni Kamil Manik dan kawan-kawan menunjukkan independensi. Mulailah tuh. Husni Kamil Manik itu tahun 2017. Artinya pemilu 2014 ya? Betul, pemilu 2014. Jadi karena dia melibatkan desain yang juga ada peserta pemilu di sana, makanya komitmennya naik turun. Tapi sayangnya kita secara prosedural yang seharusnya makin baik, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan di 2024. Dari sisi profesionalitas, itu nanti bisa diukur secara tangible ya, atau ada ukuran yang bisa kita nilai. Dan termasuk juga integritas. Jadi bisa dikatakan ya, ada masa kita makin baik, tapi untuk 2024 ini masa kita yang mengalami penurunan.
Ada anggapan bahwa anggota KPU, penyelenggara pemilu, itu didesain oleh penguasa atau DPR lah dari sekarang untuk 5 tahun ke depan. Nah, jadi dinikmatinya nanti 5 tahun ke depan. Jadi otomatis akan saling ketergantungannya tinggi. Itu betul nggak? Bisa dikatakan betul. Jadi ada kepentingan yang tidak bisa dinafikan bahwa mereka semakin ke sini, KPU itu disadari semakin signifikan perannya di dalam memuluskan kemenangan dan peluang dalam kontestasi. Artinya semakin lemah independensinya. Betul. Menyiasatinya gimana? Ya, menyiasatinya memang harus ada political will dan juga goodwill ya dari pembentuk undang-undang, pembuat kebijakan, dan juga mereka yang terlibat di dalam proses rekrutmen. Kalau tidak ada itu, maka mereka akan selalu rentan diganggu independensinya. Kita tidak ada model penyelenggara pemilu yang sepenuhnya sempurna. Jadi yang membantu independensi penyelenggara pemilu kita, itu banyak pihak yang berkontribusi. Dari mulai pemerintah, parlemen, termasuk juga media dan masyarakat sipil. Jadi disitulah tantangan penyelenggara pemilu karena ada pakar yang mengatakan kalau kita punya penyelenggara pemilu yang independen dan profesional, kita sudah punya tabungan 50% dari sisi integritas pemilu. Tapi kalau penyelenggara pemilu kita tidak profesional dan tidak independen, maka sudah bisa dipastikan 50% dari pemilu kita bermasalah. Jadi kontribusinya luar biasa begitu. Dua masalah utama penyelenggaraan pemilu sekarang apa? Satu, tidak mandiri. Yang kedua, saya kira memang tidak profesional. Problem kalau dia tidak profesional tapi dia mandiri, dia akan mendapatkan bantuan banyak pihak untuk mengakselerasi ketidakprofesionalannya dia. Mandiri itu maksudnya apa ya? Mandiri itu dia tidak bebas dari kepentingan atau anasir politik. Oh, independen maksudnya? Iya, mandiri. tidak independen. Karena tidak kan kalau di independen. konstitusi kita pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan mandiri. Mandiri itu adalah soal imparsialitas, lalu juga independensi. Nah, penyelenggara pemilu kita harus diakui mengalami krisis soal independensi itu. Kenapa Mbak nggak maju untuk menjadi anggota KPU? Karena saya percaya KPU ini, karena saya pegiat pemilu ya, saya menempatkan profesi penyelenggara pemilu itu profesi yang terhormat. Jadi bukan sekedar gagah-gagahan. Itu membutuhkan loyalitas, konsentrasi penuh, kapasitas, dan individu yang sudah selesai dengan dirinya. Yang tidak berpikir ketika dia selesai dari KPU, saya mau jadi apa? Makanya karena saya masih punya keinginan untuk sekolah, punya keinginan untuk merasakan misalnya menjadi seorang dosen. Jadi saya merasa kalau saya masuk institusi itu, saya belum selesai dengan diri saya. Jadi saya ingin ketika ada pada posisi itu, karena saya pegiat pemilu, saya sudah bisa menyelesaikan godaan-godaan yang bisa mengganggu independensi dan profesionalitas kerja saya. Kalau KPU yang sekarang ini, yang kemarin menyelenggarakan pemilu 2024 ya, dan juga nanti ini pilkada, kalau menurut Mbak Titi, ya nilai independensinya berapa ini? Ya 0 sampai 10 ya? Ya, saya kira nilainya 5 ya. 5. Dan saya ingin menyebut 4, tapi saya kira terlalu berlebihan. Walaupun saya ingin menyebut 4, jadi saya kasih skor 5. Saya menyebut 11 dari 100, tapi terlalu politik. Artinya kalau nilai 5, Iya. itu bisa dikatakan bahwa independensi KPU sekarang ini paling rendah dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Betul. Ini dari sisi independensi, saya menjadi saksi pemilu 2009, 2004, 2009, 2014, 2019. Ini yang dari sisi independensi paling parah. Apa faktor yang terbesar dari KPU yang tidak independen ini, Mbak? Gangguan terhadap profesionalitas dan kualitas pemilu. Kalau rekrutmennya seberapa persen? Rekrutmennya, ya ini kan kenapa mereka kemudian bermasalah dari sisi independensi? Karena ada kontribusi dari rekrutmen. Ya. Proses rekrutmen itu kan bukan hanya mereka memilih yang sekarang, tapi ada kontribusi dari mulai tim seleksi, lalu dikirim ke DPR, dan kemudian mereka terpilih. Saya mencatat ketika proses seleksi itu, tim sel, ada beberapa tim sel yang nampak seperti tim sukses,
dari para calon daripada sebagai tim seleksi. Lalu saat di DPR, ini semua sudah jadi rahasia umum, nama terpilih sudah beredar di publik sama persis dengan komposisi yang sekarang, termasuk juga nama ketuanya, bahkan ketika fit proper test belum berjalan di DPR. Jadi tekanan kepentingan partisan untuk mengamankan siapa yang akan jadi penyelenggara pemilu, karena kita semakin sadar, ini penyelenggara pemilu kita sangat berkuasa, bisa membuat aturan yang mempengaruhi kualitas kompetisi, jadi kesadaran bahwa mereka penting bagi proses kontestasi itu, terutama partai-partai di parlemen, semakin menguat begitu. Jadi dulu saya waktu proses seleksi itu menulis di salah satu media, menyoroti tentang nama terpilih yang sama persis dengan nama terpilih sekarang, sebelum ada fit proper test sebagai serangan mendasar terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu kita. Tapi kan unstoppable, jalan terus. Saat mulai bekerja, kontroversi pertamanya adalah dugaan masifnya manipulasi verifikasi partai politik. Dan itu kan sampai ke DKPP. Sayangnya di DKPP yang dipecat pada waktu itu adalah staf sekretariat. Tidak ada menyentuh sama sekali anggota. Padahal komisionernya harusnya buktinya terlibat. sangat kuat. Kita punya kok bukti, ada WhatsApp, ada perintah, ada ancaman. Nah, itu nyata begitu. Tapi kan kemudian tidak ada upaya untuk mengamputasi sejak awal gitu. Apakah Mbak dan teman-teman di Perludem punya strategi baru untuk kedepannya mencegah settingan dalam pemilihan pansel anggota KPU ke depan? Pengalaman saya mengikuti seleksi, kontribusi komitmen eksekutif itu paling dominan di dalam menentukan siapa tim sel, dan tentu saja pengawalan dari masyarakat sipil. Tapi kan eksekutif dan legislatif itu kan sama. Betul. Nah, artinya menurut saya sekarang ini kan trennya adalah kekuatan netizen. Iya. Apakah sudah saatnya untuk membuat partai netizen kah atau gimana untuk mungkin kejadian rektor UNER sekarang gara-gara netizen. Betul. Iya kan? Nah, menurut saya harus ada terobosan-terobosan baru, karena kalau misalnya terlalu linear, nggak efektif. Iya, saya setuju ya, tapi tantangannya adalah kita butuh dukungan media untuk membumikan isu ini. Isu seleksi itu, mau seleksi KPK, mau seleksi KPU, KPK mungkin lebih bisa membumi karena semua orang benci korupsi. Tetapi isu pemilu, dia sedikit elitis, terutama ketika bicara seleksi. Bagaimana publik diajak menghubungkan pentingnya orang yang menjadi anggota KPU dengan kredibilitas pemilu dan masa depan mereka ke depan itu memang agak rumit. Jadi contohnya saja ketika masyarakat diajak menilai pemilu, mereka akan menilai itu sebatas pada bagaimana kualitas hari H. Karena hari H yang paling dekat ketika mereka ada di TPS, memberikan suara dan melihat proses di TPS. Tapi kalau dia diajak membaca pemilu secara holistik, itu kan ada kesenjangan, gap begitu. Nah, media lah yang akan membantu membumikan ini. Kalau kasus misalnya dekan FK Fakultas Kedokteran Unair, itu kan jelas bagaimana ada represi, orang menyuarakan sesuatu yang sangat berhubungan dengan kepentingan hak atas kesehatan, dokter asing dan non asing atau pribumi, itu kan menyentuh sekali ya kesadaran atau kemudian rasa keadilan publik. Nah, ini juga yang jadi tantangan bagaimana membumikan isu demokrasi itu atau isu pemilu itu bukan sekedar soal hari H, tapi juga hal-hal soal rekrutmen pengisian KPU. Nah, ini kan ada kasus yang menimpa Pak Hashim ya di DKPP ini, itu kan kemudian yang kenapa dia menjadi sangat luar biasa di publik karena kasusnya tidak main-main, kasus asusila. Sesuatu yang saya kira cepat menyulut publik kita dari sisi perhatian dan juga sorotan gitu. Padahal sebenarnya kalau kasus asusila seperti Mas Hashim, yang terjadi di Mas Hashim, dulu sebenarnya sudah muncul isu ya terkait dengan etika ini ya sebetulnya ya. Tapi mengapa kok masih bisa lolos? Itu karena faktor apa tadi? Maksudnya dari penguasa yang memang ingin melindungi ya. Saya katakan iya, karena saya menjadi bagian dari advokasi dari awal ketika kita mencoba mengkoreksi. Ketika ada temuan, data, pengakuan dari KPU Bawaslu daerah soal manipulasi verifikasi partai politik, kan ada laporan ke DKPP. Pada saat itu sebenarnya kalau kita mau berbenah, momentumnya ada. Tapi kan tidak. DKPP hanya memberikan sanksi yang bisa dikatakan ringan sekali dan memulihkan rehabilitasi terhadap komisioner yang dikasih sanksi staf. Yang kedua, kita kehilangan momentum di kasus wanita emas. Kasus wanita emas itu lebih berat dan kemudian pelanggaran etikanya lebih berlapis-lapis begitu ya.
Tetapi kan kemudian sanksinya peringatan keras terakhir. Jadi ada upaya mungkin bisa jadi menyelamatkan kredibilitas pemilu melalui proses yang jangan sampai penyelenggara pemilu yang menjadi pusaran utama itu disanksi di tengah jalan yang sedang penting, krusial. Itu kan kasus Hasnaini Ahsan itu diputus menjelang pertengahan 2023. Pada waktu itu banyak sekali proses penting penyelenggaraan pemilu 2024. Verifikasi parpol, menuju kemudian persiapan pendaftaran calon, lalu juga pencalekan begitu. Jadi saya menduga pertimbangan-pertimbangan menjaga kredibilitas dan marwah pemilu dianggap itu akan lebih bisa terpelihara, terjaga kalau tidak disanksi nih orang yang bermasalah ini. Padahal sebaliknya kita menyimpan benalu itu terlalu lama begitu. Jadi ada merasa mungkin terlalu percaya diri, hegemonik, lepas dari satu penegakan hukum, akhirnya bukan menjadi sebuah pertobatan, tapi justru menjadi kepercayaan diri untuk terus mengulangi begitu. Kita lihat saja kan waktu misalnya diberhentikan adalah gambar ketika diberhentikan dan Pak Hasyim press conference, konferensi pers, bagaimana orang yang sudah diberhentikan tidak punya jabatan, tapi bisa menggerakkan koleganya dan juga pimpinan KPU provinsi untuk hadir menemani. Itulah cara pengelolaan KPU yang dilakukan oleh Hasyim Asyari, hegemonik, dominan, otoriter, dan cenderung, mohon maaf, militeristik. Wong anggota KPU saja orientasi tugasnya, kalau penyelenggara pemilu itu kan dia organisasi demokrasi, egaliter. Tapi orientasi tugas penyelenggara pemilu dengan alasan untuk disiplin, siapa yang melakukan? Dirindam dengan pendekatan ala militer. Kita aja sebagai, maaf saya produk Orde Baru, kita ingin menghindari hal-hal yang begituan. Kok bisa KPU orientasi tugasnya oleh militer? Bagi saya itu sendiri saya sudah aneh. Kalau Anda melihat seperti apa itu kemarin memang anggota KPU yang lain, terus ada mungkin anggota dari itu ya dari daerah ya, yang mengikuti konferensinya Pak Hasyim Asyari ini, apakah memang itu karena memang perintah dari Hasyim atau sebagai bentuk solidaritas misalnya gitu? Iya, yang saya dengar pengakuannya itu adalah solidaritas untuk pimpinan. Tapi ini juga menjadi sebuah ironi, artinya memang ada problem laten soal kepedulian pada perempuan, hak-hak perempuan dari sisi kelembagaan dan keanggotaan KPU, karena isu ini kan korbannya perempuan. Jadi ketika solidaritas itu mampu menggerakkan semua kolega dan juga pimpinan KPU provinsi, ini kan menggambarkan bahwa inilah cara mengelola organisasi ini. Hegemonik, tanpa ada kritik, tanpa ada proses yang egaliter begitu. Jadi bagi saya sih kemarin ketika melihat seorang yang sudah diberhentikan untuk perkara yang perkara asusila masih didampingi dan ditemani, artinya memang kita sedang krisis integritas di penyelenggara pemilu kita. Artinya juga bahwa Mas Hasyim Asyari ini juga kuat ya? Oh tentu, kalau tidak kuat kan tidak akan selamat berkali-kali. Artinya backingnya juga kuat gitu ya? Ya itu yang kita bisa tafsirkan kan. Untuk perkara yang sangat terang benderang, kasus wanita emas bisa lolos. Karena kalau kita berkaca dari DKPP 2017 sampai 2022, perkara asusila itu 90% lebih tidak akan selamat. Tapi ini kan selamat hanya peringatan keras terakhir, lalu kemudian saya sudah tahu bocoran atau kemudian rumor soal kasus CAT ini, bahkan sebelum kasusnya masuk DKPP. Saya orang luar, bukan siapa-siapa. Jadi tidak mungkin kalau kelembagaan KPU tidak tahu bahwa ada kasus CAT ini. CAT ini adalah pengadu yang kemudian diputuskan oleh DKPP, terbukti aduannya dan Pak Hasyim diberhentikan. Pak Titi orang luar yang tahu. Harusnya anggota KPU yang lain juga tahu ya? Saya yakin tahu. Saya yakin tahu dan ada pembiaran. Bahkan kalau teman-teman wartawan juga yang sebelum kasus ini masuk ke DKPP juga sudah ada kok yang menyampaikan rumor ini. Jadi bagi saya ini bukan ketika ada laporan ke DKPP itu bukan isu baru. Harusnya saya aja dengar 3 minggu sebelum diputuskan udah dengar bahwa jabatannya akan hilang. Oh gitu ya? Iya. Jadi memang prosesnya sudah lama. Yang menarik buat saya adalah gini.
si korban yang saya dengar ini kan sudah 1 bulan sebenarnya bersama Mas Hashim ini. Nah itu karena tidak bisa memenuhi janjinya. Kalau bisa memenuhi janjinya kan dia nggak akan ngomong. Artinya ya sebenarnya dua-duanya juga kan. Iya, tapi begini, satu sisi yang satu adalah pejabat publik. Mau memenuhi janji atau tidak dipenuhi, konsekuensi pejabat publik adalah menuntut komitmen moral yang lebih. Bagi saya, ketika misalnya ada narasi soal, ini kan soal janji yang tidak dipenuhi, itu menggeser inti dari persoalan kita. Dia adalah seorang penyelenggara pemilu, profesi terhormat, terikat sumpah janji, tapi kemudian faktanya menggunakan fasilitas jabatan, kewenangan yang ada pada dirinya untuk kepentingan personal. Yang kedua, kasus ini melibatkan relasi kuasa. Jadi kalau kita baca putusan, dari awal ada upaya penolakan dari korban. Tapi kemudian ada kondisi di mana dia tidak bisa menghindar dari berelasi dengan ketua KPU dalam konteks relasi atasan bawahan dan kepentingan pekerjaan. Belum lagi misalnya tadi soal manipulasi informasi, bujuk rayu, dan lain sebagainya. Jadi 1 bulan itu adalah eskalasi dari produk bujuk rayu dan relasi kuasa itu, begitu. Jadi kita tidak bisa melompat ya karena tidak dipenuhi janji. Kalau kita baca putusan secara utuh, kenapa beliau menagih? Karena memang eskalasi dari bujuk rayu itu. Dan dia ini kan kalau kita baca profilingnya, perempuan independen, punya karir cemerlang, tapi kemudian karena didekati dengan intensitas tinggi, lalu kemudian ada rasa iba, tapi ingat rasa iba itu produk dari bujuk rayu dan manipulasi informasi serta relasi kuasa. Dalam relasi kuasa kadang-kadang mengambil keputusan itu menjadi gamang, apakah itu salah atau benar tidak bisa lagi dibedakan dengan sepenuhnya logis begitu. Makanya kan yang jadi ahli di persidangan DKPP itu adalah komisioner Komnas Perempuan, komisioner dari Komnas HAM. Korban juga mendapatkan pendampingan dari Yayasan Pulih. Jadi saya kira penilaian-penilaian dari institusi yang memang kredibel tidak bisa membuat kemudian kita dengan secara sederhana mengatakan ini soal orang pacaran, satu dikasih iming-iming kawin tidak dipenuhi. Tapi kita juga harus melihat siapa yang kasih iming-iming kawin dan kenapa iming-iming kawin itu ada. Mbak, seberapa powerful sih seorang ketua KPU? Tanda tangan mau jadi presiden, ketua KPU. Tanda tangan mau jadi anggota DPR, ketua KPU. Jadi mahal. semakin tanda tangannya mahal ini. Honor rupo. Iya. Sekarang gini Mas Ipang, saya mau kasih ilustrasi aja. Ada 44 dapil yang diperintahkan oleh MK harus dilakukan pemungutan suara ulang. PSU ya. PSU. Kenapa ada PSU? Satu, contoh di dapil 6 DPRD Gorontalo. Karena KPU melanggar undang-undang soal keterwakilan perempuan. Artinya ketika dia melanggar peraturan perundang-undangan, efeknya kan luar biasa. Jadi dia bisa membuat regulasi yang berpengaruh terhadap proses pemilu. Yang kedua, ada perintah misalnya penyandingan data di dapil Banten 2, karena saya warga Banten. Kenapa? Karena ada perbedaan hasil. Nah, perbedaan hasil karena kenapa? Karena mereka sebagai penyelenggara pemilu kan yang membuat hasilnya berbeda. Nah, ketika kesadaran bahwa dia satu membuat regulasi yang mempengaruhi kompetisi, bisa tanda kutip mengutak-atik hasil dan ternyata itu terbukti dari beberapa putusan MK, itulah powerfulnya mereka. Bahkan ada sekarang seolah-olah ini agak miris ya. Ya Mbak, kita udah kompetisi benar saja pun, tapi kalau kita tidak selamat di tangan penyelenggara pemilu ya wassalam kursi kita. Nah, jadi itulah betapa luar biasanya otoritas yang ada pada penyelenggara pemilu terutama anggota KPU. Ada anggapan bahwa kalau Pilpres, quick count itu penting. Tapi kalau Pileg, justru menghindari quick count. Karena masih berusaha merebut suara yang berceceran. Di daerah-daerah terutama ya? Iya. Kalau di Pilpres, ruang untuk curang itu dari sisi penghitungan suara kecil. Karena kenapa? Di TPS, konstruksi pemilih kita, itu mereka penasaran dengan hasil Pilpres. Yeah. Quick count membantu pemilih mempercepat mendapatkan hasil. Yeah. Tetapi kemudian dari yang saya amati sejak 2004, main curang hasil Pilpres itu sulit. Karena tadi ya aktornya kecil, setiap TPS hampir selalu ada saksi,
dan kepedulian masyarakat pada Pilpres itu tinggi. Jadi kalau ingin utak-atik bukan di angka, itu Pilpres karakternya. Dan si rekap kita kan lebih mudah menangkap, si rekap itu sistem teknologi informasi rekapitulasi suara, lebih mudah merekam dan menangkap hasil Pilpres karena tadi peserta pemilunya sedikit. Tapi kalau di pemilu legislatif betul sekali. Jadi sudahlah quick count itu susah, quick count kan membaca angka total ya, sulit membaca 800.000 lebih dapil. Jadi betul suara tidak sah dimainkan, sisa surat suara bisa dimainkan, pergeseran suara partai ke suara caleg, pergeseran dari suara partai yang tidak lolos parliamentary threshold ke partai yang ingin calegnya supaya dapat kursi, betul sekali. Dan pergeseran itu pengaruhnya si anggota KPU besar sekali ya? Pengaruh jajaran di lapangan. Tetapi temuan dari misalnya kasus penghitungan ulang surat suara, pemungutan suara ulang, itu tidak terlepas dari skenario yang terhubung dengan penyelenggara pemilu di tingkat yang lebih atas. Makanya kan kemudian kalau dari data data MK itu data yang sifatnya fenomena gunung es. Penyelenggara pemilu pada level mana yang paling banyak diadukan? 1 PPK, kecamatan. Karena kecamatan itu proses rekapitulasi pertama. Bayangkan dia harus merekap ratusan TPS. Disitulah kemudian karena saksi partai terbatas, prosesnya dilakukan secara paralel, pengawasan menjadi lemah. Lalu yang kedua yang paling banyak diadukan adalah di tingkat kabupaten kota. Jadi ketika ada restu yang di atas, permintaan pada yang di atas, apalagi sistem kalau kepemimpinannya komando, loyalitas tanpa batas, yang di bawah ini tinggal seperti pasukan yang tinggal digerakkan. Gitu. Jadi ada anggapan kalau pemilu itu adalah pesta demokrasi buat rakyat, sekaligus juga pesta demokrasi buat penyelenggara pemilu, betul? Kalau melihat kecenderungannya sekarang, saya tidak mau melegitimasi itu, tapi ada kecenderungan itu yang terjadi. Dalam kasus Mas Hasyim Asy'ari ini, Mbak, tadi kan memang ada yang terakhir ya, sehingga dia diberhentikan, ini kan paling nggak ada 2 kasus ya. Yang pertama memang kasus asusila, yang kedua adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, ya, kepentingan pribadi untuk asusila ini tadi. Ya. Sebenarnya bagaimana sih ya supaya memang ketua KPU itu ya bisa benar-benar terpilih orang yang punya komitmen ya dalam menjaga integritasnya. Pemerintah dan DPR tidak usah cawe-cawe seleksi KPU. Kalau semua anggota KPU itu kredibel, semua partai diuntungkan, semua peserta pemilu diuntungkan. Jadi tapi ketika cawe-cawe itu sudah masuk, sekarang kalau kita lakukan wawancara, saya lakukan wawancara kepada penyelenggara pemilu dan juga para pegiat pemilu, tidak akan bisa jadi penyelenggara pemilu kalau tidak ada backing politik dan backing organisasi. Itu karakternya sekarang. Kalau tidak melalui pemerintah dan DPR, jadi melewati siapa? Ya sebenarnya kan tadi saya bilang jangan ikut cawe-cawe ya. Kita punya pengalaman seleksi yang relatif bisa jadi pembelajaran. Pada tahun 2012 kan menghasilkan Husni Kamil Manik, Hadar Nafis Gumai dan kawan-kawan. Ya karena tadi tapi mereka juga dari pemerintah dan DPR. Dari pemerintah dan DPR. juga, kan? Tapi pada waktu itu pemerintah mampu menahan diri, bahkan wakil dari pemerintah memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam penentuan siapa kandidat yang akan dikirim ke DPR. Pada waktu itu ketua tim selnya adalah Ramlan Surbakti. Anggota tim selnya antara lain Saldi Isra. Jadi pemilih tim sel juga penting. Nah kemudian ketika proses di DPR karena inputnya semuanya bagus, jadi kan tidak ada ruang lagi untuk kemudian bermain-main begitu. Tetapi ketika input sudah dipengaruhi, ya susah. Nah, ada beberapa usulan misalnya dari Ketua Perludem ya Pak Didik Supriyanto melihat bagaimana rentannya untuk cawe-cawe dua pihak ini yang sama-sama punya potensi jadi peserta pemilu. Ya sudahlah, anggota KPU itu nanti diusulkan saja dari 3 cabang. Misalnya 3 dari DPR, 3 dari Presiden, 3 dari MK. Karena 3 lembaga ini sama-sama terlibat di dalam proses pemilu. Buat apa sih proses tes tertulis CAT? Untuk apa sih psikologi tesnya misalnya? Kalau juga hasilnya tidak dibuka, tidak transparan dan tidak akuntabel kepada publik. Jadi bagi saya sih kontributor terbesar dari degradasi kualitas pemilu kita karena 2 pihak tadi ya, eksekutif dan pemerintah dan juga DPR tidak mampu menahan diri untuk cawe-cawe di dalam memilih anggota KPU. Dan itu hampir menjadi fenomena semua lembaga independen negara kita hari ini.
Nah, dengan sangat powerfulnya Ketua KPU, ya Pak Mas Hasyim Asy'ari ini, mengapa Mbak misalnya Bawaslu itu juga sepertinya tidak berkutik ya? Padahal harusnya kan dia yang mengawasi KPU kan. Misalnya, ya pada saat Mas Hasyim ini diberi peringatan terakhir, peringatan keras ya sebetulnya, atau terakhir saya lupa tuh, ya kaitannya dengan verifikasi maupun wanita emas. Mengapa itu tidak menjadi menjadi warning buat Bawaslu misalnya? Di kasus verifikasi partai politik, it takes two to tango. Tidak mungkin hanya KPU, pasti Bawaslu-nya juga terlibat. Bagaimana mungkin masyarakat sipil bisa menemukan pengaduan penyelenggara pemilu di bawah ditekan untuk kepentingan proses verifikasi sesuai pesanan, tidak ada temuan dari pengawas pemilu, ya karena memang sudah dikondisikan. Nah, soal kasus misalnya wanita emas, ini kan ruang-ruang menggunakan relasi kuasa. Ada ruang-ruang relasi kuasa yang Bawaslu bisa jadi memiliki keterbatasan untuk mengawasi. Contoh misalnya intensitas komunikasi terkait atasan bawahan, yaitu kan mungkin lepas dari pengawasan Bawaslu begitu. Dan juga penggunaan, tapi saya juga ingin menyasar begini Mas, ada problem kredibilitas birokrasi di KPU. Kalau kita baca, ketika misalnya membayar apartemen, tiket, itu kan melibatkan staf. Kenapa stafnya tidak mau bersuara untuk sesuatu yang jelas itu secara akal sehat menyimpang? Jadi memang ada juga kontribusi birokrasi yang tidak reformis, yang kemudian yaitu loyalitasnya itu tidak terukur sebagai sebuah kerja-kerja untuk kepentingan kepemiluan dan kepentingan publik. Nah ini juga menurut saya harus diaudit ya. Saya menilai situasi ekses putusan DKPP ini sudah sangat pantas kalau kita mau membuat hak angket KPU ataupun kemudian audit kinerja KPU oleh BPK, dan mestinya pihak-pihak yang relevan melakukan tindak lanjut lebih dalam begitu. Karena kalau kita lihat polanya, tidak mungkin itu hanya kerja satu orang. Pasti ada pembiaran dari kolega dan tidak ada kontrol di internal penyelenggara pemilu sehingga bisa terjadi. Artinya kalaupun ada kesalahan dari Hasyim, misalnya kayak gitu, itu sebetulnya kesalahannya berjamaah juga ya? Ya, saya menganggap begitu. Ada pembiaran, wong saya aja udah tahu kasus ada rumor kedekatan antara beliau dengan PPLN Belanda sebelum laporan itu masuk ke DKPP, artinya kan sebenarnya secara kelembagaan sulit dibantah bahwa mereka tidak tahu. Mengapa tidak ada anggota KPU yang berani kemudian melihat situasi di KPU seperti sekarang, ya dengan kelemahan-kelemahannya ketua tim, kemudian saya mundur, itu boleh nggak sih harusnya? Ya mundur boleh, tapi kan standar etikanya sudah jelas kenapa kasus Hasyim ini bisa terjadi, tidak lepas dari pembiaran. Jangan lupa loh, saya menganggap mereka itu satu paket politik. Karena kan ketika sudah ada keluar nama-nama sebelum fit proper test, itu tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri. Yang namanya jadi satu paket politik, ya mungkin ada keterikatan di antara mereka untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Nah, karena paket politik, ya ini saya teringat kemarin tuh usulannya Pak Mahfud MD. Jadi ganti semua aja anggota KPU itu, Mbak Titi setuju? Saya setuju. Dalam situasi seperti sekarang yang kita harus menyiapkan pilkada misalnya gitu? Ya kan ada mekanisme penggantian antar waktu. Kalau dulu, sebenarnya kalau dari sisi regulasi, skemanya kan hanya ada dua. Satu, pemberhentian bisa dilakukan melalui DKPP, tapi kita pernah punya pengalaman pemberhentian atau kemudian pengakhiran masa tugas lebih dulu sebelum berakhirnya akhir masa jabatan. Tahun 2009, jangan lupa, anggota KPU dan Bawaslu pada saat itu diberhentikan lebih awal daripada masa jabatan mereka melalui Undang-Undang 15/2011. Contohnya saja Bawaslu harus berakhir 2013, sudah berhenti di 2012. Tapi memang dari sisi misalnya penyelenggaraan pilkada, saya yakin pembentuk undang-undang tidak akan berani untuk mengambil langkah se-ekstrim itu. Nah, tetapi sebenarnya apakah bisa diganti? Bisa, asal mau. Tapi penggantian itu hanya bisa dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk cepat waktunya, karena kan mereka akhir masa jabatannya diatur di dalam undang-undang pemilu kita 5 tahun. Jadi kalau mau ya terbitkan perpu, dilakukan penggantian antar waktu, diisi oleh calon urutan peringkat berikutnya. Itu untuk merebut kembali kepercayaan publik. Mbak, seberapa optimistis Mbak Titi melihat penyelenggaraan pilkada ke depan terkait tadi independensi dengan nilai 5 tadi? Akan banyak masalah, pilkada akan tetap terselenggara, pilkada pasti akan terselenggara. Tapi
kita tidak bisa memastikan kualitasnya akan sesuai dengan harapan kita. Akan lebih baik atau lebih buruk dari penyelenggaraan yang sebelumnya? Tidak akan lebih baik. Ya, Mbak Titi, ya melihat kondisi KPU yang tadi disebut ya satu paket politik, ini akhirnya mempengaruhi hasil pemilu ya. Misalnya ya munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melenggangkan jalan buat Gibran. Ya, kemudian munculnya keputusan Mahkamah Agung yang akhirnya melenggangkan Kaisang. Itu ada pengaruh nggak dengan sebetulnya dengan keberadaan KPU tadi itu? Ya satu paket lah. Satu paket juga? Desainnya itu bahkan sudah sejak menentukan siapa yang akan jadi penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu, saya yakin kalau penyelenggara pemilunya Hadar Nafis Gumai dan kawan-kawan, tidak akan seperti itu tindak lanjut atas putusan-putusan kontroversial. Minimal sekali proses partisipasi masyarakatnya akan lebih berjalan. Problemnya adalah sudahlah ada intervensi dari putusan pengadilan, tindak lanjutnya pun tidak terbuka, tidak transparan, tidak akuntabel, jauh dari partisipasi masyarakat. Jadi ada ruang tembok besar yang dibangun untuk kemudian berdialog dengan masyarakat. Akan lain misalnya kalau kemudian putusan yang kontroversial tadi diajak masyarakat membahas, berdialog, seperti apa akan tindak lanjutnya, itu tidak dilakukan karena memang sudah dari awal desainnya seperti itu. KPU itu penting untuk memastikan kontestasi dan juga kepentingan partisan. Gitu. Ini kan nasi sudah menjadi bubur nih, ya. Apa yang perlu dilakukan oleh KPU, ya supaya tadi yang sampaikan Gus Ipang tadi, pilkada yang di depan mata ini kemudian bisa berjalan lebih baik, ya. Dan kemudian nanti perbaikan ke depannya apa untuk pemilu tahun 2029? Iya, bagi saya sih bertobat ya dan kembali kepada hitah penyelenggara pemilu. Tidak, ini adalah bagi saya karena saya pegiat pemilu, jabatan KPU penyelenggara pemilu itu kehormatan yang diberikan oleh negara kepada orang-orang terpilih. Nah, dengan kehormatan yang ada pada mereka, mereka mestinya berkontribusi bagi kredibilitas negara, demokrasi, pemilu itu menyumbang kredibilitas negara dalam pergaulan internasional di mata publik dan juga mempengaruhi bagaimana masyarakat menganggap legitimasi produk dari proses pemilu itu. Jadi kalau mereka tidak berbenah, yang akan terdampak itu bukan hanya mereka, tapi orang-orang yang dihasilkan dari proses pemilu yang mereka selenggarakan. Nah, oleh karena itu bagi saya sih, ya bekerja benar saja. Kan mereka sudah terpilih, sudah menjadi penyelenggara pemilu. Sudah dapat mobil 3 gitu ya. Ada Palisade, ada Alphard, ada Pajero. Yaitu ininya ya, selingan. Tetapi lebih dari itu dengan segala daya dukung negara, bekerja benar saja. Toh juga apa yang mau misalnya mereka takutkan? Mereka sudah memegang posisi itu, sudah punya kewenangan yang dijamin oleh undang-undang, ya bekerja sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Jangan lagi takut pada tekanan politik. Sekarang bagaimana menyelamatkan yang di depan mata pilkada kita, jangan tersandera oleh kepentingan partisan, pengaruh dari para backing politik yang bisa jadi mereka berhutang budi karena mereka bisa duduk di situ karena mereka, toh juga mereka udah duduk kan sekarang. Kekuasaan, kewenangan, jabatan itu sudah mereka pegang begitu. Jadi berkonsentrasi saja membuat regulasi yang benar, mensupervisi dan mengawasi jajaran untuk bekerja secara berintegritas, selenggarakan pilkada sebaik mungkin. Ya, oke. Kita berharap akan lebih baik, mudah-mudahan banyak berdoa. Mudah-mudahan. Istighfar. Mudah-mudahan lebih baik. Ini tadi kata kuncinya tobat. Ini gimana caranya mereka bertobat ini ya? Saya speechless sebenarnya. Tapi kita harus berterima kasih. Kita berterima kasih terhadap gini, suara-suara kritis seperti yang disuarakan oleh Perludem. Kalau saya boleh ngasih saran sebagai praktisi komunikasi, coba libatkan masyarakat, libatkan netizen. Karena media cukup, tapi media sosial menurut saya ini punya power yang lebih besar. Kita juga kepengen penyelenggaraan yang lebih baik ke depannya. Jadi ya kita harus sama-sama nih, karena kalau enggak, wah ngeri sih. Terima kasih Mbak sudah hadir di sini. Terima kasih Mbak Titi. Informasinya semuanya mudah-mudahan sukses selalu. Salam buat teman-teman di sana. Terima kasih Mbak, selamat sore.